pengen beli perlengkapan akuarium yang murah di mana ya? Oh iya, kan ada Noasis Aquarium yang ngejual perlengkapan akuarium super lengkap dan murah banget. Ada di semua e-commerce lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya gimana, gampang banget. Langsung aja cek Instagram Noasis_Aquarium. Lalu klik link yang ada di bio-nya. Nah, kalian tinggal pilih mau belanja lewat aplikasi yang mana nih guys. Karena peralatan akuariumnya tuh bener-bener lengkap banget. Dari mulai pompa, filter, lampu, itu tuh semuanya ada di sini guys. Tara! Ada pompa, lampu, tempat akuarium, water heater. Wah, keren banget guys karena ada semuanya. Murah dan juga lengkap banget. Klik link di bio ya. Bye-bye. Halo Bravis, aku mau kasih pengumuman penting buat kalian bahwa Noasis Official punya website sendiri guys. Kalau kalian mau belanja melalui website, boleh banget untuk langsung klik www.noasis.id ya guys. Jangan lupa untuk cek website kita. Thank you. Dadah. Welcome back to our YouTube channel yaitu Noasis Aquarium. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal pertanyaan, dan di sini pertanyaannya aku ambil 5 pertanyaan dari netizen yang suka ditanyain pada saat live ataupun di kolom komentar ya teman-teman. Dan 5 pertanyaan ini akan aku jawab satu persatu. Jadi buat kalian yang penasaran, boleh banget nonton sampai akhir. So buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk dibantu subscribe dan juga like. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. By the way, hari ini topik kita agak lebih ringan dulu ya teman-teman ya, karena kita refreshing aja dan kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, jadi akan aku jawab seluruhnya di sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu apakah akuarium bisa langsung diisikan? Enggak ya guys, akuarium itu tidak bisa diisi ikan. Jadi akuarium baru itu sebaiknya dipersiapkan dulu. Jadi kayak kalian mau melahirkan aja, kalian mau melahirkan nggak bisa kan yang kayak langsung lahirin aja, enggak kan, semua butuh preparation ya, kalian butuh preparation. Jadi kalian perlu siapin beberapa hal. Jadi di sini halnya apa dulu ya, akuariumnya diisi air, terus habis itu dinyalain filternya, terus habis itu jangan lupa untuk ditambahkan bakteri starter yang dimana biarkan filter bekerja selama beberapa hari agar kualitas air lebih stabil kayak gitu. Jadi nggak boleh asal kalau kayak dulu mau beli ikan beli masukin aja masuk gitu, nggak bisa kayak gitu guys. Ya udah kayak gitu. Jadi pastikan kalian preparation, oke? Terus aku kasih tips sedikit juga ya kalau misalkan itu. Yang pertama kalian pasang filter. Filternya kalian bisa beli filter apapun ya yang ada di mana, yang ada di Noasis. Noasis punya banyak banget jenis filter. Kalian bisa langsung cek aja toko Noasis atau nanti dibantu link filternya ya. Yang kedua itu pastinya harus nyalakan aerator kalau misalkan diperlukan. Tapi kalau misalkan budget kalian ngepas ya udah aerator boleh di skip dulu. Terus habis itu gunakan deklorinator jika memakai air PDAM. Terus pastinya harus ditunggu beberapa hari. Jadi bukan beberapa jam tapi beberapa hari ya teman-teman. Seperti itu. Kalau kalian belum jelas sama jawaban aku yang di pertanyaan pertama, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada pertanyaan, filter yang bagus itu yang mana? Filter yang bagus itu sebenarnya tergantung akuariumnya kalian dan juga jenis ikan kalian tuh apa. Jadi relatif kalau misalkan bilang untuk filter yang bagus apa. Oke, di sini aku jelasin. Kalau akuarium kecil biasanya cukup menggunakan filter internal atau hang-on filter. Tapi kalau misalkan akuarium ukuran sedang sampai besar, lebih disarankan memakai filter kanister atau sump karena kapasitas filtrasinya lebih besar. Jadi itu semua harus disesuaikan dengan kebutuhan akuarium kalian. Seperti itu. Terus yang pastinya lagi adalah penyaringan kotorannya itu pasti lebih maksimal kalau misalkan kalian yang akuariumnya sedang kebesar terus pakai yang agak lebih besar filternya. Terus pastinya dia juga bisa menjadi tempat hidup bakteri baik. Terus habis itu menjaga sirkulasi air tetap lancar.
Ya pokoknya kurang lebih seperti itu fungsi filter. Tapi kalau kalian tanya filter tuh penting apa enggak, itu lumayan penting sih. Bisa dibilang salah satu part yang wajib ada di awal-awal. Oke? Jadi kalian cari aja di Noasis, banyak kita stok produknya. Kita lanjut masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah ini nih, seberapa sering air akuarium harus diganti? Sebenarnya banyak yang ngira air harus diganti semuanya, padahal itu tidak ya guys ya. Jadi kalian cukup ganti air kurang lebih 20-30% air setiap minggu, tergantung dengan jumlah ikan dan kondisi akuarium kalian, seperti itu. Karena kalau misalkan kalian mengganti seluruh air, justru itu bisa membuat ikan stres karena dia harus adaptasi lagi kan, karena ada perubahan besar dari keseluruhan air tersebut, yang dimana itu bisa membuat ikan stres yang berdampak ke ketiadaan ikan tersebut gitu. By the way, sebenarnya kalau misalkan kita bersihin itu kurang lebih tergantung ya akuarium sekotor apa. Kadang biasanya seminggu sekali sih, seminggu sekali kayak gitu. Tapi kalau bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali lah biasanya. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kenapa air akuarium cepat keruh? Nah ini tuh sebenarnya bisa jadi beberapa hal sih penyebabnya menurut aku. Tapi yang paling sering terjadi itu gara-gara tumpukan sisa makanan. Jadi kalau misalkan kalian kasih ikan kalian makan itu secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu sisa makannya itu jadi kayak bikin air tuh nggak jernih. Nah itu bisa kayak nggak bagus, bikin ikan keracunan tau kadang. Terkadang. Oke, itu satu. Terus habis itu filternya kurang maksimal, akuarium baru belum stabil. Terus habis itu ini juga salah satu nih, jumlah ikan terlalu banyak di dalam akuarium. Jadi kalian harus kira-kira akuarium kalian kecil ya ikannya cukup berapa aja. Jangan akuarium kecil ikannya semua dipenuhin ke dalam situ, nggak boleh ya guys. Yang pastinya tadi solusi dari itu hal-hal yang menyebabkan air keruh itu ya kurangi pakan, terus habis itu bersihkan media filter sesuai kebutuhan, lakukan pergantian air secara rutin, dan pastikan kapasitas filter sesuai dengan ukuran akuarium. Itu juga penting. Biar apa? Biar kerja siklus di dalam akuariumnya itu maksimal ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini pertanyaannya lumayan sering ditanyain sih, cuman mungkin ada beberapa yang lupa, jadi di sini kita ulang lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini aku mau tanya, di sini ada yang tanya, ikan saya tidak mau makan, kenapa ya? Diet? Enggak lah guys, bohong. Ada beberapa kemungkinan, bisa karena ikan stres setelah dipindahkan, kualitas air kurang baik, suhu tidak sesuai, suhu air tidak sesuai, atau ikan kalian sedang sakit, atau jenis pakan yang kalian kasih itu kurang cocok di ikan kalian. Jadi saran kami, kalian cek dulu kualitas air yang pertama, habis itu pastikan suhunya stabil, dan jangan langsung memberi makan yang berlebihan seperti itu. Nah biasanya tuh setelah ikan beradaptasi, nafsu makannya tuh akan terlihat ya teman-teman ya. Bisa jadi dia kayak kalau misalkan adaptasi gitu, biasanya dia bisa kembali ke normal kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan masih nggak mau makan selama beberapa hari dan muncul gejala lain seperti berenang, tidak normal, atau ada bercak di tubuhnya, itu pastinya kalian harus melakukan pengecekan secara langsung, karena itu udah jadi petanda kalau misalkan ikan kalian tidak baik-baik saja. Nah, jadi itu dia guys 5 pertanyaan yang suka kalian tanyain di Noasis. Seperti itu jawabannya ya. Jadi kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan lain mengenai akuarium, filter, ikan-ikanan, pakan, atau perawatan akuarium, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti kita berusaha untuk menjawab pertanyaannya ke kalian. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, pokoknya semua yang membantu perkembangan akun YouTube ini. Oke, mungkin kalau kalian ada ide next week mau ada konten apa, unboxing atau apa, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. See you di next video. Bye bye. Pengen beli perlengkapan akuarium yang murah di mana ya? Oh iya,
Kan ada Noasis Aquarium yang ngejual perlengkapan akuarium super lengkap dan murah banget. Ada di semua e-commerce lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya gimana, gampang banget. Langsung aja cek Instagram Noasis_Aquarium. Lalu klik link yang ada di bio-nya. Nah, kalian tinggal pilih mau belanja lewat aplikasi yang mana nih guys. Karena peralatan akuariumnya tuh bener-bener lengkap banget. Dari mulai pompa, filter, lampu, itu tuh semuanya ada di sini guys. Tara! Ada pompa, lampu, tempat akuarium, water heater. Wah, keren banget guys karena ada semuanya. Murah dan juga lengkap banget. Klik link di bio ya. Bye-bye. Halo Bravis, aku mau kasih pengumuman penting buat kalian bahwa Noasis Official punya website sendiri guys. Kalau kalian mau belanja melalui website, boleh banget untuk langsung klik www.noasis.id ya guys. Jangan lupa untuk cek website kita. Thank you. Dadah.